lagi. Di sini kami akan membahas studi kasus tentang ekonomi internasional, ekspor dan impor, dan perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Studi kasus dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara di era globalisasi. Hampir semua negara, termasuk Indonesia, terlibat dalam perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, perdagangan internasional tidak hanya membawa manfaat. Terjadinya juga menimbulkan berbagai tantangan. Oleh karena itu, perlu kaji sejauh mana perdagangan internasional benar-benar berdampak pada perekonomian Indonesia. Kasus yang dibahas yaitu salah satu contoh nyata perdagangan internasional Indonesia, yaitu ekspor komoditas mentah seperti kelapa sawit atau CPO, batu bara, dan nikel. Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar di dunia. Untuk komoditas tersebut, di sisi lain Indonesia juga masih banyak mengimpor barang jadi seperti mesin, elektronik, dan bahan baku industri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah perdagangan internasional benar-benar menguntungkan Indonesia secara jangka panjang? Dampak positif perdagangan internasional meningkatkan devisa negara ekspor komoditas, memberikan pemasukan bagi negara yang dapat digunakan untuk pembangunan, membuka lapangan kerja sektor ekspor seperti perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan menyerap banyak tenaga kerja, memperluas pasar produk dalam negara produk Indonesia bisa dikenal dan digunakan oleh negara lain. Dampak negatif perdagangan internasional ketergantungan pada ekspor bahan mentah mulai tambah rendah karena belum diolah maksimal di dalam negeri. Impor lebih besar dari ekspor, defisit neraca perdagangan. Jika impor terus meningkat, ekonomi nasional bisa melemah. Persaingan dengan produk luar negeri, produk UMKM dan industri kecil dalam negeri untuk bersaing dengan barang impor yang lebih murah. Analisis kelompok. Perdagangan internasional memang penting, tetapi pelaksanaannya di Indonesia masih perlu evaluasi. Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, melainkan meningkatkan industrialisasi dan pengelolaan dalam negeri agar nilai ekspor lebih tinggi. Pemerintah juga perlu lebih bijak dalam kebijakan impor, melindungi produk lokal, mendorong ekspor barang. Jadi dengan begitu, perdagangan internasional benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Kesimpulan, perdagangan internasional memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian Indonesia. Manfaatnya akan lebih terasa apabila Indonesia mampu mengelola ekspor dan impor secara seimbang, serta meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan pelaku usaha agar perdagangan internasional tidak hanya memiliki negatif, tetapi juga mensejahterakan masyarakat